Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih kenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading ya kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk gaya trading intraday atau day trade di mana open dan close posisinya di satu hari yang sama. Sedangkan untuk scalping yang frekuensinya lebih sering, Anda bisa mengupdate-nya di grup Telegram kita TKP Tempat Kumpul Profit. Linknya ada di deskripsi dan ini adalah gratis. Tujuannya adalah untuk mengedukasi para trader agar menjadi trader yang mandiri. Baik, kita hari ini akan mengupdate pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Rabu tanggal 13 September tahun 2023. Kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly dan seperti biasa biasnya seperti apa atau tren besarnya seperti apa di time frame monthly. Di monthly kita melihat di sini sekilas pasti secara visual kita akan melihatnya sebagai uptrend ya, atau harga naik ya, atau trennya adalah bullish seperti itu. Namun secara SMC harus menggunakan struktur market, yaitu seperti apa? Seperti ini ya, adanya boss bullish di sini, boss bullish di sini, dan boss bullish di sini, dan ini adalah struktur terakhirnya, sehingga biasanya adalah bullish atau uptrend di time frame monthly seperti itu. Dan ini kan nggak ada struktur lain setelah ini kan, ya kan, sehingga biasanya adalah masih bullish atau uptrend. Namun kalau retail, bagaimana? Retail yang menggunakan garis trend line untuk melihat apa? Untuk melihat trennya seperti itu. Jadi dia akan melihatnya seperti apa? Seperti inilah. Ini trend line, harga bergerak di atas garis trend line-nya, sehingga biasanya adalah bullish atau uptrend karena bergerak di atas garis trend line. Kan gitu ya, gampang banget kan? Oke, kemudian kita cek ya, kita perbesar ya di sini ya. Nah, ini harga bergerak masih bearish ya di sini kalau di monthly ya. Walaupun dia trennya bullish, tapi candlenya itu bergerak bearish ya, masih seperti itu. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Nah, di mana di weekly kita melihat bagaimana sih trennya, ya kan? Karena kalau weekly sendiri sih trennya kan ini ya. Kalau secara umum ya tetap ya masih bullish, ya kan? Sama kayak monthly-nya, ya kan? Ini kan garis trend line-nya nih. Nih kalau dilihat secara global ya, secara global atau secara umum, ini adalah garis trend line-nya nih ya. Nah, sehingga kalau dilihat secara ini, nah ini bisa kelihatan kan masih bergerak di atas garis trend line-nya, ini masih bullish. Namun ada pergerakan minornya, ya kan? Minornya seperti apa? Minornya kita lihat dulu dong di sini. Oke, secara umum itu retail akan melihatnya seperti itu. Tetapi kalau secara SMC kita menggunakan struktur market, ya kan? Nah, struktur marketnya seperti apa? Kita harus perbesar aja supaya lebih jelas dan lebih kelihatan di sini bahwa, nah, di time frame weekly biasanya adalah bearish, ya kan? Ditandai dengan adanya chop bearish di sini, kemudian boss bearish di sini, kemudian boss bearish di sini, dan ini adalah struktur terakhirnya, sehingga biasanya di time frame weekly adalah masih bearish atau downtrend. Oke, kemudian bagaimana retail melihat ini? Retail melihat ini menggunakan garis trend line minornya, ya kan? Di sini kita melihat menghubungkan high to high-nya, sehingga kita melihat di sini biasanya adalah juga bearish atau downtrend, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau lihat secara line chart ya seperti ini. Harga bergerak masih di bawah garis trend line-nya, sehingga biasanya adalah bearish, kan gitu ya. Seperti itu, gampang sekali kan? Kemudian kita, oke, dan saat ini harga di weekly, harga sedang berada di area imbalance-nya, ya kan? Apakah dia akan memitigasi imbalance-nya secara penuh di sini? Karena mengingat di sini ada dua imbalance, minimal satu imbalance dia tutup, kan gitu ya. Oke, kemudian kita kembali ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame
daily, dimana di daily ini kita melihat sebentar, ini agak lama ya. Oke. Di time frame daily kita melihat bahwa daily ini adalah Maya trend kita sebentar. Oke. Maya trend kita atau tren utama kita untuk gaya trading intraday atau day trade. Oke, di sini telah terjadi perubahan tren ya, dari bearish menjadi bullish, ditandai dengan adanya cok bullish di sini, namun ini baru 50%. Dan saat ini harga sudah ditembus ya coknya ya, cok bullishnya, sehingga mematahkan bullishnya, sehingga nanti di time frame berapa? Di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam, kita akan sell, kemungkinan besar kita akan sell karena ini coknya ditembus seperti itu ya. Jadi akan bearish, kita akan opsi sell, kemungkinan besar kita akan seperti itu. Kemudian di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam, dimana 4 jam tadi karena daily-nya ditembus bullishnya, sehingga kita akan opsi sell ya, kemungkinan besar kita akan opsi sell seperti itu. Dan di sini kita melihat bahwa di time frame 4 jam kita melihat di sini ada potensi apa? Teman-teman mungkin paham mungkin ya. Di sini kita melihat ada potensi head and shoulder ya. Bener nggak sih? Potensi head and shoulder, kita mempunyai bahu kiri di sini, kemudian punya kepala di atas, kemudian di sini punya punya bahu kanan seperti itu. Bagaimana ininya, sebentar kita lihat neckline-nya seperti apa. Apakah sebentar, kenapa begini saudara? Nah ini ya, kita pakai trendline aja di sini sebentar. Ini 4 ya. Oke. Ini ada potensi ya, saya sebut potensi. Nah, ini ada trendline-nya. Ya kan? Ini ada bahu kiri, kepala, bahu kanan, dan ini ada neckline-nya seperti itu. Sehingga seharusnya kita akan nunggu konfirmasi ya. Nunggu konfirmasi. Sebentar, ini kita gambarkan juga ininya, garis kepalanya ya, sebentar. Mana ya? Nah ini. Oke. Nah di sini kita punya kita kasih garis apa ya ini? Sebentar. Jangan terendeng. Oke. Nah ini garisnya seperti ini ya. Nah ini kita tarik. Nah ini, nah seperti ini. Nah ya kan. Nah jadi seperti itu. Jadi trendline-nya, nah ya sampai sini nih. Ini kalau secara teori dia akan seperti itu ya. Jadi seperti ini kemungkinan besar ya. Ini kita tapi ini harus nunggu konfirmasi. Bagaimana konfirmasinya? Nunggu konfirmasi, dia mantul dulu ya kan di area neckline-nya sebagai, jadi gini, jadi dia kan ke sini tembus ke bawah, mantul, nah nanti dia baru ke sini, nah gitu. Nah seperti itu, jadi ada potensi head and shoulders ya, seperti itu di time frame 4 jam ya kan. Jadi kalau di harga naik terus mantul ke sini, harga berpotensi turun kan gitu, karena ini adalah pattern head and shoulder gitu kan. Benar nggak? Ya seperti itu ya. Ini aja sih ya itulah. Oke, kemudian kita hapus aja ya ininya ya. Ini neckline-nya tadi mana ya? Kita hapus supaya nggak terlalu berantakan gambarnya. Oke, ininya sih boleh lah ya, panahnya ya.
Oke, kemudian di time frame H1 kita melihat strukturnya seperti apa. Ya, strukturnya seperti ini ya. Nah, ini yang tadi dibilang ada head and shoulder. Oh, pas di area London ya. Pas di area London di sini ya. Ya, agak turun. Ya, nanti kalau dia naik ya, tapi belum, bisa aja dia nggak sempurna ya, maksudnya nggak mantul di situ bisa aja, tapi terbaik adalah ya harus nunggu pantulannya, kan seperti itu yang tadi digambar seperti itu. Jadi opsinya kita akan sell ya sesuai tadi di daily-nya. Tadi kalau mau ikut naik boleh nggak? Ya boleh, kalau mau ikut naik boleh, ikut naik dulu nanti baru drop gitu, boleh. Kemudian di 30 sama ya, kurang lebih lah ya, seperti ini juga pergerakannya. Ya, area support dan resisten di sini di atas, range-nya, sehingga harga ya masih bergerak di sini. Kemudian di 15 pun sama lah ya, 15 juga gitu juga. Ya kan, harga bergerak oke di sini. Kemudian di 15. Nah, ya kan? Nah, ini harga bergerak di sini juga. Bergerak di trendline, di trendline-nya, di range-nya ya, masih ada di range. Terakhir di M15. M15, nah ini lebih jelas sekali ya di M15 bahwa apa namanya? Di M15 seperti ini pergerakannya. Wah, dia sempat break ya. Ini coba lihat. Tapi nggak. Oh, cuma ekornya aja ya. Ya nunggu dia break body aja sih, baru kita tunggu dia drop gitu ya ke bawah. Hingga harga nanti menuju ke sini, kan gitu, gampang sekali kan? Gampang kan? Jadi kita lihat aja. Jadi opsinya apa tadi ya? Tetap sell kan gitu ya tadi. Sesuai sama yang tadi arahan saya tadi. Bukan arahan, sorry, ini tidak menganjurkan, ini mapping. Oke, baik, kita ke kesimpulan. Nah, kesimpulan tadi ya. Oh, kesimpulannya nih pasti jauh. Nah, ini dia. Kesimpulannya adalah mana ya? Sini ya. Nah, ini dia London di sini. Nah, kita bacakan kesimpulan. Nah, ini perbesar supaya saya juga bisa lihat dengan jelas ya. Oke, di kesimpulan ini supaya kelihatan juga patternnya ya. Oke, kesimpulan ini untuk per XAUSD yang lebih dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Rabu tanggal 13 September tahun 2023 menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Mayo trend adalah cok bullish. Mana Mayo trendnya? Sebentar. Di daily berarti ya, kita cek di dailynya. Nah, ini masih cok bullish tapi dia sudah di break ya, sudah di break di sini. Kemudian kita kembali ke H4. Minor trendnya adalah bukan cok bearish, ini bearish ini. Sebentar, ini udah bearish. Bearish. Berarti sudah bearish nih. Gitu ya. Kemudian bearish karena di sini sudah adanya cok dan sini sudah adanya boss, sehingga biasanya adalah menjadi bearish di time frame di minor trendnya. Kemudian London bukan break low ini. Berada di dalam ya, Londonnya ini inside ya, di dalam, masih berada di dalam inside. Terbaik adalah kita menunggu ya, inside. Nah, menunggu mestinya di sini. Opsi terbaik ya kita sell sih sebenarnya ya. Bisa sell bisa buy sih. Kalau ikut naik ke atas buy ya. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa sempurna, bisa juga enggak, bisa juga nanti langsung dia turun drop, bisa jadi seperti itu ya. Jadi yang seperti udah digambarkan bahwa ini adalah berpotensi dengan pattern head and shoulder ya. Ini adalah bahu kiri, kepala, bahu kanan.
Dan ini neckline-nya udah terbentuk ya, seperti itu. Dan sudah di break, tinggal ini sih nunggu pantulannya yang terbaik ya, nunggu pantulannya. Nanti kalau di harga naik ya ikut naik, nanti baru drop gitu kan. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram kita TKP, tempat kumpul profit. Linknya ada di deskripsi dan ini adalah gratis. Saya Muhammad Arfa Febrian. Alhamdulillah saat ini Anda telah menyaksikan Arfa Channel Trading. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.